Assalamualaikum. This call is now being recorded. Waalaikumsalam. Aman Ki? Ini ada briefingnya dulu kah? Boleh kalau mau briefing. Ya batin. Apa ini? Oh ada yang pakai subtitle ya. Oke. Ini Gimana San? Udah siap San? simulasi aja ya berarti ya. Iya boleh dah. Baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman kalian, teman-teman semua? Apakah baik semua? Alhamdulillah. Nah, Luar pada biasa. kesempatan Baik. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita akan melaksanakan kegiatan MIC. Apa itu MIC? Isan putus-putus ya? Iya, putus-putus dia. Biarin aneh yang lag. Maaf, koneksi saya ada ini. Ya nggak apa-apa San. Tes. Masuk. Ya, udah agak lancar belum? Udah. Oke, nah saya lanjutin ya kak. Jadi di sini musik adalah serangkaian nada-nada dan suara yang musik dalam pandangan Islam. Apakah bagaimana hukumnya dan bagaimana kita memandangnya. Nah, di sini kita akan ditemani oleh pembicara kita yaitu Ustadz Fahmi. Oke ya Ustadz. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu kita bakal ada pembacaan Al-Quran. Ini sinyal gue yang bermasalah atau mulainya gimana? 350 ya, Pak? Lancar. Oke. Kapan tuh Bang? Ini pesertanya
MIC pada siang hari ini. Gimana kabarnya semua? Apakah baik? Alhamdulillah baik ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini, Alhamdulillah. kegiatan MIC disebut Millennium Funny Class.
Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas apa sih? Nah, kalian pasti tahu yang namanya musik ya. Jadi musik itu merupakan serangkaian nada-nada dan suara Halo Tes, apakah suara saya dengan jelas? Jelas, jelas. Dengar. Baik, baik. Baik, akan saya lanjutkan dari yang sebelumnya. Kepada Saudara Muhammad Rashid Rabbani, dipersilakan untuk membacakan tilawahnya. Mungkin untuk teman-teman, terima kasih Jin untuk waktunya. Mungkin untuk teman-teman yang ingin sambil melihat Al-Quran, saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Oke, saya kembalikan ke moderator. Moderatornya masih ke mute. Mohon maaf sebelumnya kayaknya moderatornya masih ke mute. Iya itu. Nah, Maaf semuanya. Ya, terima kasih kepada Muhammad Syed Rabani yang telah menyiapkan tilawah yang sangat indah ya. Halo tes. oh Isan. Tes. Tes. Iya masuk. Ya. Dia masuk. Baik, selanjutnya bakal ada kata sambutan dari ketua pelaksana pada kegiatan yaitu pada Kariski silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ustadz Fahmi Aziz, yang saya hormati seluruh PJ dan staf yang telah membantu menyukseskan acara ini, serta para peserta yang sudah hadir dalam kajian online ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta karena atas nikmat dan rahmatnya, kita semua bisa berkumpul bersama di kajian online ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, dan pengikutnya. Semoga sampai pada kita semua hingga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Saya sebagai Project Officer dari acara kajian online ini ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan para peserta untuk mengikuti kajian online ini dan juga seluruh PJ dan staf yang telah membantu hingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Semoga dengan diadakan acara ini dapat menambah ilmu kita serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fahri yang memberikan kata sambutan. Selanjutnya kita bakal menyambut pembicara kita pada hari ini yaitu Ustadz. Apakah beliau sudah hadir? Ya, sudah hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Kalau begitu, dipersilakan pada Ustadz untuk memberikan materinya terkait tentang bagaimana kita memandang musik dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia dan nikmat yang banyak sekali, tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia dan istiqamah mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwas sekalian, saya diperkenankan untuk berbicara sampai jam berapa? Kalau boleh tahu? Halo? Sampai 16.50, Ustaz. 16.50? Ya. Baik. Oke. Ada yang tahu temanya hari ini apa? Bisa dibacakan judul temanya hari ini? Baik, untuk tema kali ini yaitu bagaimana kita memandang musik dalam Ayo, bagaimana kita memandang musik, apalagi? Dalam ajaran Islam. Ayo, bagaimana kita memandang musik dalam ajaran Islam? Atau pertanyaannya, bagaimana seorang muslim memandang musik? Atau bagaimana? Mana pertanyaan benar? Ya, bagaimana kita memandang musik di dalam Islam, atau bagaimana kita seorang muslim memandang musik? Berbeda maknanya ya. Taib, ala kulli hal, hari ini kita akan, karena materinya juga lumayan banyak, kita langsung aja masuk ke intinya. Namun sebelum itu kita perlu muqaddimah. Perlu muqaddimah sampai kita berada di kolam yang sama. Sampai kita berada di wadi yang di lembah yang sama. Sampai kita berada di lembah yang sama. Baik. Yang jelas pertama, kenapa sampai diangkat tema ini? Tentulah disebabkan karena kekhawatiran dan kecemasan dan juga problem yang ditangkap dari masyarakat di sekitar kita. Kenapa akhirnya tema ini diangkat? Tentulah disebabkan karena apa? Karena ya adanya ketidakjelasan dan ketidakselesaian dalam memahami permasalahan ini di tengah masyarakat. Sebenarnya tidak selesai pun, maksudnya kalau dipahami, sekedar tidak selesai, sekedar tidak berujung pembahasan ini, itu bukanlah sesuatu yang memicu sampai dibahas pada kesempatan forum kita kali ini. Akan tetapi kenapa? Lebih dari itu. Yaitu apa?
banyaknya gesekan-gesekan, banyaknya konflik-konflik yang dihasilkan akibat perbedaan dalam memahami permasalahan memandang musik. Nah, ini Ini adalah latar belakangnya kenapa akhirnya kita membahas permasalahan ini. Sehingga ya kita harus pandai karena ini adalah problem yang cukup sensitif. Kenapa? Karena nyatanya kita sampai mempermasalahkan hal ini. Banyak hal-hal lain yang problemnya mungkin lebih pelik, namun kita tidak bahas pada kesempatan kali ini. Namun, kenapa kita bahas? Berarti ini adalah problem yang cukup pelik di lingkungan kita, ya, ataupun banyak lingkungan orang lain. Maka perlu bagi kita untuk memahami posisi kita. Posisi kita. Sebagai apakah diri kita? Sebagai apakah diri kita? Sebagai seorang mujtahidkah yang akhirnya mujtahid itu mampu untuk berijtihad, ataukah sebagai seorang muqallid atau orang yang melakukan taklid hanya mengikuti saja tidak berijtihad, tidak mengemukakan menghasilkan suatu pendapat dari perhatiannya terhadap nas Quran dan As-Sunnah, maka tidak keluar dari dua hal ini. Apabila posisinya adalah seorang mujtahid, ya, maka silakan bertengkar di dalam hal ini. Silakan bertengkar, silakan bersilang pendapat, saling adu argumen dalam hal ini. Akan tetapi seorang muqallid bukan haknya untuk berdebat dan ribut-ribut dalam hal ini. Dalam ribut-ribut dalam hal ini, karena ini bukan kolamnya, karena ini bukan sarangnya, bukan ushbnya, bukan kandangnya. Dia tidak berada di ring yang sama dengan orang-orang yang bisa untuk bergelut di dalam permasalahan ini. Kemudian apalagi kita juga perlu tahu bahwa khilaf yang terjadi di dalam permasalahan musik, hukum musik itu adalah khilaf mu'tabar. Khilaf mu'tabar. Artinya apa? Khilaf yang memang diakui oleh para ulama, yang mengharuskan orang-orang itu untuk berlapang dada dan menerima adanya perbedaan, dan menerima adanya perbedaan tidak menghalangi untuk mengatakan yang ini benar, yang itu salah. Ketika kita mengatakan bahwa suatu permasalahan itu khilaf mu'tabar, maka bukan artinya kita mengatakan semuanya benar atau semuanya salah. Namun boleh bagi kita, dan memang iqtida atau suatu keharusan dari orang yang mengatakan pendapat ini adalah benar, maka mengatakan pendapat lain adalah salah. Namun bukan bukan dipahami bahwa kalau misalnya kita berkeyakinan bahwa pendapat ini adalah benar, maka kita menyalahkan pendapat yang lain dalam artian mengingkarinya, dalam artian melarangnya, maka hal ini tidaklah dibenarkan dalam permasalahan yang khilafnya mu'tabar, termasuk dalam permasalahan musik. Termasuk di dalam permasalahan musik. Apa dalilnya Ustadz? Astagfirullah, antum berbicara seperti itu tanpa dalil. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana jabaran daripada dalil-dalil tersebut. Daripada bahwa hal itu adalah khilaf yang memang terjadi dari zaman para sahabat. Dari zaman para sahabat. Baik. Jadi itu ya. Jadi apa? Pertama, yang boleh berdebat di dalam hal ini adalah para ulama, para orang-orang yang mampu untuk melakukan nazar terhadap adillah. Adapun sekedar mengetahui dalil, maka itu bukan artinya dia bisa berijtihad. Seorang muqallid, ketika dia mendengar, Ustadz, ini dalilnya Bukhari,
Muslim. Sahih, Ustaz. Muttafaq alaih, rawahu Syaikhain. Apalagi Ustaz? Mutawatir dan lain sebagainya. Apakah lantas ketika seseorang mengetahui dalil, lantas dia dikatakan bahwa dia itu tidak bukanlah seorang muqallid karena dia langsung mengambilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah? Bukan begitu. Mengetahui dalil pada hakikatnya adalah qarinah atau amarah atau tanda-tanda ya daripada dia mengikuti pendapat seseorang. Ketika misalnya mana dalil kamu wahai mana dalil kamu? Dalilnya diriwayatkan begini. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Baik. Sekarang saya punya dalil diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Kemudian dia garuk-garuk kepala lalu dia kaget. Ini sahih itu saudara gimana? Ini menunjukkan apa? Bahwa pada hakikatnya seorang muqallid tidak bisa berijtihad. Karena apa? Karena pengetahuan dia akan dalil bukanlah menandakan bahwa dia mampu berijtihad dari dalil tersebut. Akan tetapi pengetahuan dia terhadap dalil mengantarkan dia untuk bertaklid kepada seorang yang berdalil dengan dalil tersebut. Jadi makna seorang awam, seorang yang bukan mujtahid itu tidak boleh berijtihad, karena kita mendengar berkali-kali bahwa orang awam itu nggak boleh berijtihad. Maknanya bukan tidak boleh dengan makna dia itu mampu lalu tidak boleh, bukan. Namun seorang awam memang tidak bisa untuk berijtihad. Dia tidak bisa untuk berijtihad. Adapun perkataan tidak boleh ini hanyalah sekedar penghalusan kata-kata. Pada hakikatnya dia tidak bisa berijtihad. Seorang talib yang baru belajar tidak bisa berijtihad. Maka ketika dia dikatakan ente nggak bisa berijtihad, mungkin hatinya menjadi menjadi kecil. Jadi tidak semangat lagi, namun dikatakan antum tidak boleh berijtihad. Maka ini mengangkat mengangkat semangatnya untuk senantiasa rajin belajar. Jadi orang awam tidak bisa berijtihad, ya. Dan di dalam permasalahan yang khilafnya mu'tabar tidak boleh saling mengingkari. La khilafa la inkara fil mas'alah al-mukhtalaf fiha. Tidak ada inkar di dalam permasalahan yang diselisihkan. Tentu di sini khilafnya adalah khilaf mu'tabar yang dinilai oleh para ulama sebagai ikhtilaf yang memang mendasar sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama. Jadi itu satu. Ini yang harus kita tanamkan di dalam permasalahan memandang musik dan banyak permasalahan-permasalahan. Itu satu. Kedua, tentang permasalahan ijma'. Sebagian orang mengatakan bahwa para ulama berijma' di dalam permasalahan musik tentang keharamannya. Sebagian orang berkata seperti itu. Ini adalah ijma' kaum muslimin, ijma' para salaf, ijma' para a'immah, imam-imam yang 4. Ini adalah ijma' dari mereka, imam sehingga kalau ijma' itu maka ya tidak mengingkarinya adalah suatu kekafiran. Kita tahu bahwa mengingkari suatu ijma' ya, contohnya ijma' apa? Contohnya ijma' adalah wajibnya sholat. Wajibnya berhaji ke Mekah. Haramnya durhaka kepada orang tua. Ijma'. Mengingkari hal ini di dalam agama Islam, maka itu adalah suatu kekufuran. Kekufuran. Lah, lantas yang jadi pertanyaan ketika dikatakan bahwa musik itu termasuk ijma', apakah seperti ini yang dimaksud dalam artian apabila mengatakan bahwa musik adalah halal maka kafir? Maka jelas tidak ada satupun dari ulama yang berkata seperti itu. Lalu
Apa maksud dari para ulama yang mengatakan bahwa, sebagian ulama mengatakan bahwa ada ijma di situ tentang haramnya hal ini, tentang haramnya musik misalnya. Maka dikatakan ijma ada dua. Ijma yang qat'i, ijma yang dhanni. Ijma yang qat'i adalah ijma. Apa itu ijma sebenarnya? Konsensus. Apa itu konsensus? Kesepakatan. Apa itu kesepakatan? Satu sepakat dengan enggak. Tapi semua ulama yang ada di satu zaman itu sepakat semuanya tentang suatu permasalahan. Tidak ada yang mengingkarinya. Jadi apa kesepakatan para mujtahid. Berarti kalau ada orang jahil yang mengingkarinya, berarti bukan berarti tidak dilihat. Yang dilihat di sini adalah para mujtahid. Kalau semua para mujtahid bersepakat tentang suatu permasalahan, berarti di sini ijma. Nah, dalam permasalahan musik, apakah seperti itu? Ijma'nya ijma yang qat'i, yang sampaikan dari generasi ke generasi, sehingga tidak mengandung kemungkinan lain. Jelas bukan? Contohnya ijma yang qat'i apa itu tadi? Wajibnya sholat, wajibnya berpuasa, bahwa haji itu ke Mekah dan lain sebagainya, bahwa Al-Quran itu benar berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah musik masuk ke dalam kategori ini? Tidak. Maka seandainya dikatakan bahwa dia adalah ijma, maka ijma'nya adalah ijma yang dhanni, yaitu yang disampaikan tidak dari generasi yang banyak ke generasi yang banyak, enggak, namun ya dari ahad dengan ahad. Dan apa? Ditemukan di situ, dan untuk membatalkan suatu ijma adalah adanya seseorang yang mengatakan yang berbeda dengan hal itu. Adanya yang berbeda dengan hal itu, maka batallah suatu ijma. Dan inilah ya yang terjadi di dalam perkara musik. Dalam perkara musik tidak ada ijma, tidak ada ijma. Tidak ada ijma. Adapun jumhur berkata seperti dia. Adapun jumhur berpendapat ya, namun jumhur itu mayoritas tidak menandakan adanya ijma. Jelas ya? Ini muqaddimah. Tayyib, kita masuk ke slide. Ana mau presentasi. Ini gimana? Bentar. Taib. Kelihatan? Taib. Kita mulai dari layar antum di apa? Taib. Pertama, para ulama, sekarang kita mencari mahal khilafnya terlebih dahulu. Kita melihat mahal khilafnya terlebih dahulu. Sekarang gini, musik itu apa? Musik itu apa? Apakah dimaknai musik itu nyanyiannya dari suara manusia, ataukah alatnya? Jadi apa? Jadi yang pertama adalah musik itu apa? Apakah berasal dari alat atau bukan? Yang bukan ini maka dia adalah nyanyian. Yang berasal dari alat maka dia itu ya apakah dipukul ataukah dipetik, memiliki autar, gitu ya. Jadi kemudian apa? Musik juga bisa yaitu nyanyian. Nyanyian itu bisa berupa nyanyian yang baik atau nyanyian yang buruk. Nyanyian yang baik artinya mengajak kepada kebaikan, positif. Adapun yang buruk adalah negatif. Maka di sini ada beberapa kemungkinan ini. Para ulama bersepakat bahwa semua musik ataupun nyanyian yang mengajarkan unsur-unsur yang tidak baik hukumnya haram. Catat, berarti
kita tidak akan membicarakan nyanyian-nyanyian atau musik-musik yang di situ mengandung unsur-unsur yang diharamkan di dalam agama. Baik itu apa penyanyinya berlenggak-lenggok, ya, membuka aurat, apalagi misalnya suaranya didesah-desah, misalnya, apalagi membangkitkan syahwat, misalnya, apalagi mengajarkan kepada hal-hal yang dilarang agama dan lain sebagainya, maka jelas ini dilarang. Maka jelas ini dilarang. Kita tidak berbicara tentang musik yang itu. Yang kita bahas yang seperti apa? Yang kita bahas adalah musik yang mengajarkan kepada kebaikan. Musik yang mengajarkan kepada nilai-nilai yang luhur. Cinta negara, cinta agama, menyuruh kepada dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa? Kita bagi dua lagi. Kalau musiknya itu atau nyanyiannya itu hanya nyanyian saja, maka di sini ya yang nampak, yang zahir para ulama ya membolehkannya. Tidak ada yang melarangnya. Tidak ada yang mengharamkannya. Tidak ada yang mengharamkannya. Adapun membolehkannya bisa jadi dia menyunahkannya, memubahkannya, memakruhkannya. Akan tetapi sampai mengharamkan, maka sekedar nyanyian, masuk ke dalam kategori ini adalah akapela, nasyid, dan lain sebagainya, maka tidak ada yang mengharamkannya. Ini poin satu. Ya. Yang kedua adalah apa? Yaitu nyanyian yang dibarengi dengan duf. Yang dibarengi dengan duf. Maka di sini dibolehkan. Maka di sini ya para ulama sama hukumnya seperti yang tadi, seperti yang nyanyian sekedar nyanyian saja. Sebagai apa, ada yang membolehkannya, itu terbagi menjadi ada yang mensunahkannya di waktu-waktu tertentu, ada yang membolehkannya, ada yang memakruhkannya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah, dan ini yang akan kita bahas, yaitu musik-musik yang bukan duf, musik yaitu nyanyian yang dibarengi dengan musik-musik yang bukan duf. Entah itu dengan gitar, klarinet, apapun itu. Ini yang akan kita bahas. Ini yang akan kita bahas. Taib. Yang jelas pertama-tama Taib. Nyanyian dan duf. Hadis yang berkaitan dengan dibolehkannya nyanyian dan duf adalah hadis-hadis yang masyhur. Ini di sebelah kanan itu adalah gambar dari duf, gitu ya. Ini adalah gambar dari duf. Taib. Taib. Ada banyak ada banyak hadis-hadis yang membolehkan atau yang membolehkan nyanyian, hanya nyanyian saja, gitu ya, hanya nyanyian saja. Maksud di sini tadi jelas ya, nyanyian yang jelas bukan sesuatu yang mengandung unsur-unsur yang dilarang. Karena tadi kita sudah keluarkan, kita tidak membahas itu. Yaitu nyanyian-nyanyian yang baik-baik tanpa dibarengi duf atau dibarengi duf. Maka di sini diperbolehkan dengan dalil-dalil yang ada di hadapan ini. Yang pertama adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Syaikhain Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Di mana beliau radhiyallahu anha pernah berkata, dakhala 'alaiha dakhala 'alaiha Abu Bakrin fi yaumi fitrin aw adha wa 'indaha qinatan. Qayyanatan tughanniyan bima taqawalathul ansar yauma bu'ats wan nabi sallallahu alaihi wasallam mughashya bi thawbihi. Apa artinya?
suatu hari pada hari Id datanglah Abu Bakar bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempatnya Aisyah, di mana di situ ada apa? Wanita-wanita yang sedang bernyanyi, wanita-wanita yang sedang bernyanyi. Kemudian apa? Mereka menyanyikan lagu-lagu yang dinyanyikan apa? Yang biasa di kaum Ansar untuk apa? Didendangkan pada hari Bu'ad. Kemudian apa? Abu Bakar, ya, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu melarang wanita-wanita tersebut, melarang wanita-wanita tersebut. Karena kenapa? Karena ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dilarang, nggak boleh. Ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh kalian bermain musik di sini. Nah, akhirnya apa? Yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membuka wajahnya lalu berkata, "Da'huma ya Aba Bakrin, fa inna likulli qaumin idan wa hadha iduna." Biarkan Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu punya hari Id, dan ini adalah hari Id kita. Ini hadis pertama yang menunjukkan bolehnya bermain, bolehnya bernyanyi dan menggunakan alat musik. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan rijalnya itu semuanya siqat dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah gang di kota Madinah, lalu didapati di situ ternyata ada ya wanita-wanita dari Bani Najjar yang sedang memukul daf, duf ini. Hingga akhirnya mereka mendendangkan anasyid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Allahu ya'lamu anni la uhibbukum. Allah mengetahui bahwa aku itu benar-benar la uhibbukunna. Allah mengetahui bahwa aku benar-benar mencintai kalian. Kemudian apa lagi? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari sebagian perangnya, datanglah seorang wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ya Nabi Allah, inni nazartu in raddakallahu saliman an adriba baina yadayka bid-duffi wa ataghanna. Wahai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Allah, aku telah bernazar, kalau Allah mengembalikan engkau dalam kondisi selamat, aku akan bermain rebana ini, dan aku akan bernyanyi di hadapanmu. Faqala aufi binazrika. Sempurnakanlah nazarmu itu. Nah, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kemudian apa? Kemudian hadis lain, ada sebuah asar dari Amir bin Sa'ad ibni Abi Waqqas. Beliau berkata, dakhaltu ala ibni Mas'udin al-Ansari wa Qaradhat ibni Ka'bin wa Thabit ibni Zaidin. Aku bertemu dengan masuk ke tempatnya Ibnu Mas'ud dan juga Qaradhat bin Ka'ab dan Thabit bin Zaid. Wa indahum jawarin yughnina bidufufin lahunna. Dan aku dapati ada wanita-wanita yang di situ bermain duf. Fakultu ataf'aluna hadza wa antum ashabu Muhammadin? Apakah kalian melakukan ini sedangkan kalian adalah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqalu na'am rukhisa lana fi dzalik. Mereka berkata, iya, kami diberikan keringanan dalam hal itu. Kemudian apalagi diriwayatkan dari Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak, begitu juga dengan At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, fadlu ma bainal halali wal haram ad-dufu was-sautu. Pembatas antara yang halal dan yang haram adalah suara duf dan juga suara nyanyian.
Apa itu pembatas antara yang halal dengan yang haram? Maksudnya adalah nikah. Ya, yang membedakan antara suatu perzinahan dengan hubungan yang dihalalkan itu adalah adanya ini, adalah duf dan nyanyian. Kemudian apa lagi? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis Bukhari, zafafna imra'atan lirajulin minal ansar faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kita mengadakan pesta pernikahan untuk seorang wanita bagi orang Ansar, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amakana ma'akum lahwun fa innal ansara tuhibbul lahu." Bukankah kalian memiliki nyanyian-nyanyian dan alat-alat musik? Sesungguhnya orang Ansar mencintai hal itu. Kemudian juga diriwayatkan dengan sanad yang sahih, dikeluarkan oleh Abdul Razak di dalam musannafnya, bahwa Daud alaihi salam dahulu memiliki seruling, di mana beliau itu membaca di atasnya, maksudnya digunakan hal itu, dimainkanlah hal itu. Karena itulah akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Qur'an, apa yang beliau katakan? Laqad utiya hadza mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh engkau sungguh ini ya telah diberikan seruling daripada seruling-serulingnya keluarga Daud, karena indahnya suara tersebut. Nah, itu adalah di antara hal-hal yang menunjukkan bahwa nyanyian dan duf ya merupakan hal yang diperbolehkan di di zaman kenabian, ya, di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan alat-alat musik yang lain? Bagaimana dengan alat-alat musik yang lain? Ini yang jadi permasalahan. Permasalahan. Apalagi di zaman sekarang, bagaimana dengan musik disco misalnya? Bagaimana dengan dan lain sebagainya, gitu ya. Baik. Kita langsung sekarang masuk ke perdebatan di antara orang yang menilai alat musik itu memainkan dan mendengarkannya adalah halal dan yang mengharamkannya. Baik. Pertama, dan ini adalah dalil yang paling kuat karena gini, kita memiliki kaidah di dalam perkara selain ibadah, al aslu fil asya'i al ibahah. Asal dari segala hal adalah ibahah. Jadi asalnya adalah mubah. Pembolehan, boleh. Jadi misalnya makan kangkung, boleh. Nggak usah ditanya dalilnya apa makan kangkung, apa bolehnya makan kangkung. Karena asalnya adalah mubah. Apalagi misalnya riba. Misalnya riba. Riba itu bukan ibadah. Maka asalnya adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dan ternyata ada dalil yang mengharamkannya. Apa dalilnya? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti dari yang asalnya halal berubah menjadi haram. Jadi begitu. Ini dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah. Bagaimana dengan musik? Berlaku hal itu. Asalnya adalah halal. Kalau mau berkata haram, maka datangkan dalil. Dalil itu apa aja?
Pertama, dalil itu diambil dari Al-Quran, dari nasnya. Yaitu apa? Sebenarnya dalil itu apa sih? Pertanyaannya, kenapa dalil itu dinamakan dalil? Apakah sekedar mendatangkan ayat lalu selesai perkara? Tidak. Dalil itu adalah yang mengantarkan, mursyid. Dalil apa maknanya? Mursyid, yang mengantarkan. Wal mursyidu ilal makna. Dialah yang mengantarkan kepada makna. Maka sekedar disebutkan ayat Al-Quran, ya apabila ternyata dalilnya tidaklah sempurna, maka tidaklah bisa menyampaikan kepada makna apakah dia dihalalkan atau diharamkan. Dan ternyata dalil yang berasal dari Al-Quran tidak ada yang sharih, tidak ada yang jelas dia itu mengantarkan kepada pengharaman musik. Alat-alat mendengarkan dan menggunakan alat-alat musik. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan ma'azif atau mazamir atau apapun itu. Akan tetapi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ya mengandung kemungkinan-kemungkinan. Ya. Jadi apa? Ini tingkat pertama. Tingkat kedua adalah kalau misalnya di Al-Quran nggak ada yang bisa dijadikan landasan yang utama, maka berpindah ke sunnah. Kita lihat ke sunnah. Ternyata di sunnah ada dalil-dalilnya. Nah, karena itulah sekarang kita membahas dalil-dalilnya yang memang plek mengucapkan kata misalnya ma'azif atau mizmar atau dan lain sebagainya, ayat yang menunjukkan memang itu adalah alat-alat musik. Nanti kalau misalnya ternyata dari dalil-dalil sunnah ini tidak cukup, maka berpindah kepada dalil yang lain, yaitu ijma. Setelah itu qiyas. Setelah itu qiyas. Taib. Jadi Quran, sunnah, ijma ini sifatnya adalah diriwayatkan. Nah, tidak ada main akal di situ. Adapun qiyas, ya, maka disitulah baru dalilnya namanya dalil akli. Dalil akli. Dan demikian nanti urutannya dari presentasi ini akan dibuat seperti itu. Taib. Kalau gitu, ya. Kita masuk ke dalil yang paling kuat terlebih dahulu. Dalil yang paling kuat di dalam perkara ini. Di dalam pengharaman Al-Quran, ini adalah dalil yang paling kuat. Kenapa? Karena hadis ini pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Dan di sini mengandung kata yang digunakan untuk menunjukkan bahwa alat musik itu haram. Baik. Kita baca hadisnya. Sahih Bukhari nomor 5590. Berkata, wa qala Hisham bin Ammarin haddatsana Sadaqah bin Khalidin haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabirin haddatsana Athiyyah bin Qais al-Kilabi haddatsana Abdurrahman bin Ghanm al-Ash'ari qala haddatsani Abu Amirin au Abu Malik al-Ash'ari wallahi ma kadzabani sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hir wal harir wal khamra wal ma'azif. Yang pertama ini digunakan kita melihat kepada orang yang mengharamkan musik, yang mengharamkan musik. Mereka berpendapat pertama bahwa hadis ini ya jelas-jelas mengatakan di situ yastahillunal hir wal haril wal khamra wal ma'azif.
Ya, ada apa? Sutra, ada perzinahan, ada khomer, ada ma'azif. Ketika ini semuanya bersatu, oh berarti apa? Menunjukkan bahwa hukum daripada alat musik juga sama seperti yang sebelumnya. Karena yang sebelum-sebelumnya itu apa? Diharamkan. Khomer, ya, dan sebagainya. Sehingga apa? Ma'azif itu diharamkan. Lalu apa? Tidak hanya itu. Ma'azif menurut mereka ketika ditanya, lalu apa kalau misalnya ma'azif itu memang haram? Apa makna ma'azif? Ma'azif adalah alat musik. Ma'azif adalah alat musik. Baik, ini adalah pendapat pertama menggunakan dalil ini. Orang yang melihatnya halal, maka mengkritik hadis ini dari beberapa sisi. Yang pertama bahwa hadis ini adalah hadis yang mu'allaq. Walaupun diriwayatkan oleh Bukhari, namun hadis ini adalah hadis yang mu'allaq. Apa itu mu'allaq? Yaitu beliau tidak mengucapkan kata yang menunjukkan bahwa hadis ini itu bersambung. Jadi gantung, makanya namanya mu'allaq, apa? Digantung, menggantung. Apakah benar apa enggak nih? Mengisyaratkan suatu keraguan. Ini adalah hadis mu'allaq. Nah, orang punya para ahli hadis, di dalam ilmu ilmu hadis itu, kalau hadis mu'allaq itu, kalau Bukhari, mu'allaqnya Bukhari, kalau lafaznya itu adalah tasrih, misalnya qala gitu ya, maka ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari yakin bahwa hadisnya ini bersambung antara dirinya dengan si periwayat yang pertama. Misalnya kalau di sini berarti Hisham bin Amr. Adapun dari Hisham sampai nanti sahabat, ya, sampai periwayat hadis sahabat itu, maka di situ tidaklah dijamin kesahihannya. Adapun kalau mu'allaqnya itu hadisnya dengan sigoh tamriyib, kayak misalnya ruya gitu ya, maka di sini menunjukkan hadis tersebut dhaif. Hadis tersebut dhaif. Nah, hadis ini dikritik oleh orang-orang yang menilai bahwa musik itu adalah halal gitu ya, mengkritik hadis ini. Ini hadis mu'allaq. Hadisnya mu'allaq. Kenapa? Karena seandainya bersambung, seandainya bukan mu'allaq, pastilah Imam Bukhari mengatakan haddatsana Hisham bin Ammar, mengabarkan haddatsana atau akhbarona. Akan tapi di sini qala Hisham, berarti ini hadisnya mu'allaq. Namun yang jadi permasalahan adalah bahwa Hisham bin Ammar ini adalah gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari. Para ulama berkata, kalau misalnya mu'allaq akan tetapi ta'liqnya itu kepada gurunya, maka tidaklah masalah. Dan ini yang benar, ada hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadisnya yang sah. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, jadi apa? Nah, orang yang menilai halal menilai ini bahwa hadisnya tidaklah sahih, bermasalah, gitu ya. Kemudian karena bermasalah, maka tidaklah bisa dijadikan hujjah. Kemudian apa lagi? Selain hadisnya itu bermasalah, lihat juga di antara ciri-ciri bahwa hadis ini juga bermasalah, lihat di mana di sini ada keraguan. Ketika Abdurrahman bin Ghanam al-Asy'ari berkata, haddatsani Abu Amir atau Abu Malik. Telah berkata kepadaku Abu Amir atau Abu Malik. Nah, di sini ragu-ragu. Ini juga menandakan bahwa di sini hadisnya dipertanyakan. Kemudian apa lagi? Kemudian dilihat dari konten hadisnya, dari matanya, maka hadis ini ya tidaklah menunjukkan pengharaman.
Orang yang menilai haram hadis ini, kenapa? Ketika mereka mendengar yastahillunal hir, berarti menganggap halal sesuatu yang haram. Dan menganggap halal sesuatu yang haram itu adalah dosa. Maka al-ma'azif dianggap sebagai halal, berarti dianggap sebagai halal berarti dia tadinya adalah suatu dosa. Seandainya ma'azif itu tidaklah dosa, tentulah tidaklah dianggap halal karena sudah halal. Buat apa dianggap dianggap halal, gitu ya. Nah, yang menilai itu halal, mereka mengatakan enggak begitu. Kata yastahillun itu mengandung beberapa makna. Tidaklah mesti yastahillun itu menganggap halal sesuatu yang haram. Tidaklah mesti keyakinan tentang kehalalan. Nah, tetapi yastahil bisa maknanya lebih umum dari yaitu sekedar melakukannya, sekedar mengambilnya. Maka sekedar mengambilnya atau sekedar melakukannya tidak menunjukkan semuanya ini adalah haram. Karena apa? Kalau misalnya mengambilnya ini adalah mengambil al-hir haram, harir haram, khamar haram, ma'azif belum tentu. Ini dalil mereka. Kedua, dari kata ma'azif itu sendiri maka mengandung berbagai macam kemungkinan, yaitu lafaznya kalau dikatakan di mujmal, bukanlah nas, bukan nas, tapi mengandung banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah lafaz ma'azif, kita harus hafal nih ya. Dalilnya apa nih? Yastahillunal hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Perhatikan kata ma'azif. Yang menilai haram, menilai ma'azif adalah alat musik, gitu ya. Al-ma'azif, jadi menganggap halal alat musik, itu maknanya. Menganggap halal ma'azif, menganggap halal alat musik. Berarti alat musik itu haram. Ini dalil yang ingin dipatahkan oleh orang yang menilainya halal. Apa? Kata ma'azif. Ya, kata ma'azif itu maknanya bisa jadi mushtarak. Apa itu mushtarak? Yaitu satu kata namun digunakan untuk berbagai macam makna dengan kekuatan yang sama. Seperti apa? Misalnya tahu. Kalau di dalam bahasa Indonesia ya, tahu. Kata tahu bisa berarti mengetahui, aku tahu dari lawan dari kata tidak bodoh. Atau tahu lawan yaitu temannya tempe. Sama-sama kuat. Tahu. Maka kita ketika disebutkan tahu, kita tidak tahu ini digunakan untuk apa. Gitu ya. Nah, adapun ma'azif, maka ini mushtarak. Bisa jadi maknanya adalah alat yang khusus, yaitu alat musik, alatul lahu, alat musik, atau alat secara umum, alat apapun yang membuat, atau alat apapun itu, namanya ma'azif, atau bukan keduanya. Bisa jadi. Ini kemungkinannya. Kemudian apa? Atau kemungkinan yang lain bukanlah mushtarak. Karena kalau mushtarak itu maka dia butuh qarinah, butuh tanda-tanda di luar dari dalil ini untuk menunjukkan bahwa makna yang dimaksud adalah hal ini. Contoh misalnya tahu. Aku makan tahu, maka di sini tahunya itu udah pasti makanan, bukan kebodohan. Karena apa? Karena ada qarinahnya. Qarinahnya apa? Yaitu aku makan. Nah, maka di sini kalau misalnya ingin mengkhususkan maknanya adalah alat khusus atau yang umum atau bukan kedua, maka harus ada qarinahnya. Tapi di sini tidak ada qarinahnya ternyata, tidak ada qarinahnya. Kemudian apa lagi? Kemungkinan kedua adalah hubungan antara keduanya itu haqiqah dan majaz. Haqiqah dan majaz. Contoh haqiqah dan majaz itu misalnya kalau di bahasa Indonesia contohnya kata ada. Fulan ada, fulan artinya ada, lawannya ketiadaan, artinya hilang misalnya. Atau ada dalam artian memiliki banyak harta, berada misalnya. Maka hakikatnya hakikat dari kata ada itu untuk ini, menunjukkan kata ada lawan dari tiada. Kemudian berpindah maknanya, bergeser menjadi berada untuk menunjukkan memiliki banyak harta. Itu namanya
majas. Nah, kata ma'azif bisa jadi apa namanya? Eh, apa alat khusus itu adalah hakikatnya, lalu alat secara umum adalah apa majasnya atau kebalikannya. Karena kita tidak tahu mana hakikat dan mana majasnya, maka jadilah dia mujmal karena kita tidak tahu. Kemudian yang ketiga, seandainya nih kita mengalah, kata mereka, seandainya kita mengalah, oke deh, yang dimaksud dengan ma'azif itu adalah alat musik. Akan tetapi alat musik itu meliputi duf yang jelas-jelas dihalalkan. Tapi kamu ingin yang lebih khusus daripada itu, yaitu mengkhususkannya kepada seperti apa? Gitar, seperti seruling. Maka kalian, wahai orang yang mengharamkan alat musik selain duf itu, kalian telah mengkhususkan sesuatu yang tadinya umum. Dan mengkhususkan, dan kaidahnya at-takhsisu ba'dal 'am yasiru mujmalan. Mengkhususkan sesuatu yang umum, maka itu menjadi mujmal. Nah, dan setiap yang mujmal maka dia maka tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan argumen. Kemudian apa lagi? Mungkin juga makna kata ma'azif gitu ya. Dia itu jadi dia itu taib, kita terima bahwa makna yastahil itu adalah berkeyakinan dari tadinya haram menjadi halal. Tapi kita tidak menerima bahwa hal ini apabila ma'azif itu dimaknai atau dihukumi secara terpisah. Namun dimaknai secara bergabung dengan hal-hal yang tadi, ya berzina, apalagi sutra, khomer. Baru di situ akhirnya gabungan dari ini semua adalah haram. Adalah suatu dosa. Adapun sendiri maka tidak mesti. Dalilnya apa? Contoh misalnya. Karena ini kalau misalnya kita belajar ilmu mantiq namanya adalah mughalatat. Mughalatat yaitu menghukumi sesuatu yang harusnya tergabung namun dihukumi secara terpisah. Contoh misalnya. Anggaplah misalnya rasa gurih itu adalah gabungan antara asin dan manis, gitu ya. Maka dikatakan gini, mecin gitu ya, bukan mecin, cilok adalah cilok adalah gurih. Cilok itu rasanya gurih. Atau misalnya telur goreng rasanya gurih. Cilok aja gampang. Cilok itu rasanya gurih. Maka tidak bisa kita katakan bahwa gabungan daripada cilok itu apa? Tepung, air, minyak, kacang dan lain sebagainya secara satu persatu adalah gurih. Lalu kita katakan tepung itu gurih, telur apalagi misalnya kacangnya itu gurih secara satu persatu, maka tidak menjadi benar. Gitu ya. Tidak menjadi begitu juga dengan hal ini. Kalau ma'azif, kalau dia dilihat secara keseluruhan maka hukumnya benar, tapi kalau secara terpisah maka tidaklah benar. Berarti keharamannya itu disebabkan bukan karena sendirinya itu akan, tetapi kalau dibarengi dengan hal-hal yang tadi, khamar, perzinahan dan lain sebagainya. Tayyib, itu adalah dalil pertama. Kemudian ada dalil lain. Dalilnya banyak. Dalilnya banyak. Baik. Sebentar. Kemudian kemudian ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari bahwa Yahya bin Sa'id memarfu'kan hadis ini. Beliau berkata, "Idza fa'alat ummati 15 khaslah halla bihal bala." Gitu ya. Apabila
umatku itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan 15 perkara ini, maka wajiblah apa diratakan, didatangkan suatu azab. Apa namanya? Hadis ini di antara 15 perkara itu adalah bermain musik. Di antara perkara itu adalah bermain musik. Thayyib. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwa di dalam kitabnya As-Sunanul Kubra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Rabbi harrama alayyal khamra wal maisir wal qinnin wal kubah. Sungguhnya Allah Tuhanku mengharamkan kepadaku khamar, perjudian, qinnin. Apa itu qinnin? Alat musik. Bermain alat musik, al-ud, gitar, wal kubah. Al-kubah sebagian ulama menafsirkannya adalah undian dengan dadu, dengan dadu. Taib. Yang menilai haram bahwa banyak hadis-hadis serupa di atas yang menunjukkan haramnya penggunaan alat musik. Namun yang menilai halal mereka berkata dengan contohnya Zamakhsyari, beliau meriwayatkan dari Ibnu Arabi bahwa hadis-hadis yang meriwayatkan ma'azif dan semua alat-alat lahu itu, alat-alat musik itu banyak tapi dipermasalahkan oleh para hadis. Bahkan sebagian menegaskannya bahwa hadis tersebut adalah palsu. Kemudian, ini adalah hadis-hadis tadi, ketiga hadis ini, ya. Jadi hadis yang ini Bukhari, kemudian Tirmizi dan Baihaqi, 3 hadis ini adalah yang paling kuat dari sekian banyak hadis-hadis yang digunakan untuk menunjukkan bahwa penggunaan alat musik itu adalah haram. Adapun di sini dalil lain bukan berasal dari hadis-hadis. Tadi sudah selesai. Jadi hadis-hadis yang tadi seandainya dia itu tegas, namun dia itu lemah atau dhaif atau bermasalah hadisnya. Seandainya hadis itu tidak bermasalah, maka tidaklah sharih atau tidaklah menunjukkan kepada maksud yang diinginkan tentang pengharaman. Kemudian di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits, dan di antara sebagian manusia ada yang membeli lahwal hadits. Kenapa apa itu lahwal hadits nanti diterjemahkan? Untuk apa? Liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin. Untuk menjerumuskan, menyesatkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, dalil ini digunakan oleh orang-orang yang menilai alat musik itu haram, memainkannya dan mendengarkannya haram. Bagaimana cara mereka berdalil dengan dalil ini? Bagaimana mereka menyusun argumennya? Mereka mengatakan, lahwal hadits adalah alat musik. Lahwal hadits adalah nyanyian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Lahwal hadits apa? Ghina. Nyanyian. Kemudian ulaika lahum azabun muhin adalah wa'id. Mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih, yang hina. Itu adalah ancaman, wa'id. Maka lahwal hadis ini diharamkan. Karena apa? Setiap yang mendapatkan wa'id, maka diharamkan. Dosa besar. Apa itu wa'id? Wa'id itu ancaman. Wa'id adalah janji-janji Allah berupa kenikmatan. Jadi bedanya ada al-wa'du wal wa'id. Adapun wa'id maka ancaman Allah. Taib. Berarti berdalil dengan dalil ini. Adapun yang menilainya halal maka mempermasalahkan pendalilan daripada ayat ini. Yang pertama, ya, bahwa pengharamannya itu memang benar.
mereka berkata begini, saya terima bahwa hal itu memang terlarang. Akan tetapi pelarangannya itu bukan secara mutlak. Akan tetapi apabila dimaksudkan untuk menyesatkan, maka menjadi haram. Adapun kalau tidak digunakan untuk menyesatkan, maka tidaklah haram. Tidaklah haram. Maka apa? Syaratnya di sini yaitu liudillah an sabili illahnya, illatut tahrimnya ini diiktibarkan, dipandang, tidak ditinggalkan begitu saja, tidak dijadikan lahwal hadis secara mutlak, Jadi dilihat daripada sehingga makanya mereka bahkan Al-Ghazali mengatakan Ibnu Hazm bahkan mengatakan seandainya ada orang yang tidak menggunakan lahwal hadis, menggunakan Al-Quran contohnya, akan tetapi liyudillah an sabilillah, maka dia juga ulaika lahum azabun muhin. Jangankan lahwal hadis, Al-Quran pun seandainya digunakan untuk menyesatkan, maka ya pelakunya akan mendapatkan azab yang pedih. Maka dari sini bisa dipahami bahwa adanya azab bukan karena semata-mata lahwal hadis, akan tetapi karena dia terikat dengan suatu illah, yaitu liyudillah an sabilillah. Baik. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Sebab terlarangnya lahwal hadis itu karena menyesatkan. Kemudian mereka orang-orang yang menilai halal, mereka juga berdalil ya bahwa tidak semua lahu itu diharamkan. Tidak semua lahu itu diharamkan. Jadi setelah mereka membatalkan bahwa sebab daripada azab ini adalah lahwal hadis, mereka membatalkannya dengan mengatakan bukan karena zat lahwal hadisnya itu, akan tetapi karena illatnya, yaitu tadlil an sabilillahnya itu, menyesatkannya itulah yang menyebabkan adanya azab. Akan tetapi lahwal hadis maka ya tidak berkaitan dengan hal ini. Kemudian mereka ingin menjelaskan hukumnya, menjelaskan hukum lahwal hadis. Mereka mengatakan tidak semua lahwal hadis itu haram. Dalilnya apa? Yaitu firman Allah, innamal hayatud dunya la'ibun walahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan lahu, kesia-siaan, lahu. Seandainya lahu itu adalah haram, tentulah mengejar dunia itu juga hukumnya haram. Ini dalil mereka. Kemudian apalagi? Contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur. Sungguh telah melalaikan kalian at-takatsur. Apa yang melalaikan kita? Yaitu berbanyak-banyak, bermewah-mewah, mengumpulkan harta dunia. Melalaikan dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhirnya kenapa? Kalau misalnya lahwal hadis itu karena lahu memalingkan, lahu menyibukkan, memalingkan dan menyibukkan dari apa? Dia adalah kata yang muta'addi kalau di dalam ilmu sharaf, yaitu yang membutuhkan objek. Ini. Dia adalah muta'addi, membutuhkan objek, maka sekarang dipertanyakan objeknya apa? Kalau memalingkan dia daripada Allah dan negeri akhirat, maka jatuh kepada yang tadi diharamkan atau dimakruhkan. Akan tetapi kalau malah yang jadi pertanyaan nih, bagaimana kalau malah memalingkan dia dari urusan dunia, malah mengingatkan dia kepada akhirat? Disinilah makanya para ulama bingung tentang hukum musik ini. Ya, tentang alatul lahu, alat berlahu ini gimana kalau misalnya lahunya itu menyebabkan mereka meninggalkan urusan-urusan dunia, malah mengingatkan mereka negeri akhirat, gimana? Adapun memalingkan mereka dari mengingat Allah, jelas tidak ada masalah.
Yang jadi permasalahan itu. Kenapa? Nampaknya sudah. Lanjut ya. Permisi, maaf Ustadz, untuk Ya. durasinya sudah habis Ustadz. Baik. Masih banyak padahal. Disimpulkan. Baik. Kalau gitu, Taib, Anda berpindah langsung ke dalil apa? Dalil akli. Intinya apa? Setelah itu Anda pengen menjelaskan bahwa nanti ada juga hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan menjual alat musik, ya. Hadisnya ternyata semuanya dhaif, gitu ya, atau dipermasalahkan oleh para ulama. Kemudian apa? Ada istidlalnya Ibnu Rushd, di mana beliau berdalil tentang haramnya hal ini, haramnya musik dengan berkata wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu, ya, apabila mereka mendengar lagu kesia-siaan mereka berpaling darinya. Ibnu Rushd mengartikan lagu di sini adalah nyanyian dan musik dan lain sebagainya. Maka apabila melihat kepada asbabun nuzul dan hal-hal yang lain, maka tidak mendukung pendapat daripada Ibnu Rushd. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dengan hadis kullul lahwin yalhu bihil mu'min fahuwa batil, setiap kesia-siaan yang dilakukan oleh mukmin itu semuanya batil kecuali 3 perkara, gitu ya. Maka batil di sini yang mengharamkan itu mengatakan batil itu adalah haram. Adapun yang mengatakan halal, batil itu tidak berarti haram. Kemudian apalagi hadis dari dan ini yang sering berseliweran, yaitu hadis tentang Ibnu Umar dan juga Nafi' muridnya ketika mendengar seseorang bermain alat musik, di mana Ibnu Umar langsung menutup telinganya, lalu berkata, wahai Nafi', kamu tidak mendengar hal itu? Tidak. Maka Ibnu Umar menutup kupingnya, lalu dia berkata, dahulu beginilah Rasulullah SAW melakukan hal yang sama di hadapanku, itu ketika mendengar musik menutup kupingnya. Ini orang-orang yang menilai haram mengatakan bahwa menutup kuping itu menunjukkan bahwa mendengar alat musik adalah hukumnya haram. Adapun yang menilainya halal, maka pertama mempermasalahkan hadisnya, itu dhaif. Kemudian dan ternyata hadisnya ini sahih, bukan dhaif. Seandainya sahih, gitu ya, seandainya sahih menurut mereka, maka hal itu menunjukkan bahwa bahwa alat musik itu pada hakikatnya adalah mubah, diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi, seandainya itu perbuatan yang haram, tentulah Nabi melarang orang yang bermain musik tersebut, dan tentulah Nabi akan mencegahnya, bahkan mematahkan merusak alat-alat tersebut. Akan tetapi Nabi tidak melakukan hal itu. Begitu juga dengan Umar, begitu juga dengan Ibnu Umar. Padahal ada suatu kaidah ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz, mengakhirkan suatu informasi di waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh, hukumnya haram. Maka tidaklah mungkin Nabi Muhammad SAW yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar pada kondisi tersebut. Kemudian dalil aklinya adalah mengatakan musik itu paling nikmat. Musik itu memicu orang untuk minum minuman keras, memicu orang itu untuk datang ke tempat-tempat yang diharamkan. Kemudian musik itu juga simbol daripada orang-orang fasik. Maka di sini orang-orang yang menolaknya, orang-orang yang menilainya halal, hal itu tidaklah mesti, karena tidak ada kaitannya antara minum khamar dan juga minum musik, minum khamar dan mendengarkan musik, karena musik itu sendiri sudah lezat sehingga tidak butuh minum khamar. Yang ada malah kebalik, orang kalau minum khamar malah ingin mendengarkan musik, tapi tidak setiap yang mendengarkan musik ingin meminum khamar. Ini
Saya pernah dengar dari orang-orang yang memang suka clubbing, katanya kalau udah tipsy tats katanya gitu ya, itu kita pengen musik yang semakin jeduk-jeduknya itu kuat sekali. Kenapa? Karena makin apa? Makin keras makin enak. Jadi tingkatan suara musik itu mempengaruhi jenis minumannya, mempengaruhi jenis minumannya. Semakin mabok, makanya kadang suatu diskotik itu kalau misalnya ada minuman-minumannya itu belum habis gitu ya, nggak laku-laku, maka dia akan meminta kepada DJ-nya untuk memainkan suatu musik dengan ritme tertentu supaya mereka ini membeli minuman khamr, membeli khamr-khamr yang mereka jual sehingga laku terjual. Mungkin dari sisi ini dalil aklinya dari orang-orang yang mengharamkan itu ada benarnya. Adapun simbol kefasikan gitu ya, kita lihat bahwa orang-orang yang biasanya itu jauh dari agama, kalau mereka sedang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, bermain gitar, bermain alat musik gitu ya, kan tapi yang menghalalkan yang mereka mengatakan bahwa hal itu tidaklah mesti. Mereka berdalil wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Mana Allah itu menghalalkan yang thayyib, dan yang thayyib itu adalah hal-hal yang lezat sebagaimana tafsir daripada Ibnu Abdissalam dan juga ijma Sukuti bahwa banyak dari para sahabat dan para tabi'in yang mereka itu dahulu memiliki alat musik, mendengarkan musik satu sama lain, seperti Ibnu Umar, seperti Abdullah ibnu Zubair, kemudian Abdullah ibnu Ja'far, Muawiyah, dan sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu anhum, di mana mereka memiliki alat-alat musik. Demikian penjabarannya. Mohon maaf karena terburu-buru. Intinya apa? Intinya, ini kita masuk ke intinya. Baik, antum suka intinya, baik, Anda berikan intinya. Musik ini seperti dunia. Musik seperti dunia. Musik seperti harta. Musik seperti harta. Di dalam Al-Quran dijelaskan celaan-celaan terhadap dunia, celaan-celaan terhadap harta. Akan tetapi apabila harta tersebut digunakan untuk untuk berbuat kebaikan, ya, maka itu akan mendatangkan suatu kebaikan pula. Contohnya misalnya At-takatsur, berbanyak-banyak harta. Alhaakumut takatsur, sungguh telah melalaikan kalian daripada mengingat Allah berbanyak-banyak dalam harta, mengumpulkan harta yang banyak. Ayat ini tentulah tidak bisa diterapkan kepada sahabat-sahabat semisal Abu Bakar, semisal Umar, semisal Utsman bin Affan. Para sahabat-sahabat mereka memiliki harta yang banyak sekali. Nah, akan tetapi semakin banyaknya harta itu malah semakin membuat mereka ingat kepada Allah, semakin soleh kepada Allah. Semakin soleh. Walaupun di ayatnya jelas alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dan banyak ayat-ayat lainnya. Ya, banyak ayat-ayat lainnya yang yang menunjukkan lahu itu tercela. Akan tetapi tidak dipahami secara zahirnya seperti itu. Hukumnya berbeda satu dengan yang lainnya. Kita tahu bahwa hukum suatu alat itu nggak punya hukum. Yang punya hukum itu penggunanya, perilakunya terhadap alat tersebut. Golok, pisau, nggak punya hukum. Maka dia menjadi haram penggunaannya bila digunakan untuk begal. Menjadi halal ketika digunakan bahkan baik gitu ya. Semakin tajam, semakin baik, semakin sunnah apabila digunakan untuk berkurban. Gitu ya.
Wallahu taala a'lam. Permasalahan ini adalah permasalahan yang pelik, permasalahan dan khilaf yang sudah terjadi sejak lama dari zaman para sahabat, ya. Namun zaman dahulu tidak ada satu sama lain itu akhirnya sampai berantem gara-gara permasalahan ini. Yang jadi masalah zaman sekarang itu orang itu menjadikan fikih masalah musik ini untuk mengkelompok-kelompokkan, untuk ta'assub. Digunakan alat untuk ta'assub, digunakan permasalahan fikih yang tadi ya basit, sesuatu yang tidak begitu fundamental, ya, dijadikan begitu berlebih-lebihan untuk apa? Untuk menghukumi ahli sunnah atau bukan ahli sunnah. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, materi yang diberikan oleh Ustadz ya. Tadi Ustadz telah memberikan bagaimana berbagai macam pandangan dari beberapa dalil lengkap dengan sumbernya. Terima kasih banyak ya Ustadz. Nah, berikutnya akan dibuka sesi tanya jawab untuk 3 orang terlebih dahulu. Nah, bagi yang ingin bertanya silakan ketik nama garis bawah asal departemennya, lalu akan saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Biasanya nanti yang nanya tentang Nisa Sabian nih. Baik, kepada Kak Rizky Fatullah dari Departemen Geografi dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Jadi bagaimana kalau semisal diri kita itu sangat suka nih dengan musik nih, lalu menjadikannya itu sebagai sebuah lapangan pekerjaan kita. Nah itu bagaimana Ustaz? Tidak kafe atau gimana? Baik. Sekolah. Gini ya. Menjadikan ini jadi gini, ada fikih, ada yang namanya fikih, ada yang namanya tarbiyah. Ada yang namanya tarbiyah. Fikih itu jelas. Ini boleh, ini nggak boleh. Walaupun yang walaupun yang ditanya suka atau nggak suka, tidak memperhatikan itu. Pokoknya apa? Dalilnya begini ya begini. Dalil yang menunjukkan hal ini ya hal ini. Walaupun yang bertanya suka atau tidak suka. Ini namanya fikih. Adapun dalam hal tarbiyah, ya maka kita harus melihat kondisi seseorang yang bertanya hal itu. Kalau misalnya, makanya jawabannya di dalam hal seperti ini, di dalam berfatwa, ya itu jawabannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Dilihat dari apa? Dilihat dari kondisi yang bertanya. Kalau misalnya yang bertanya itu orang berkecukupan, dia punya penghasilan dari sana sini, ya, lalu dia menjadikan kegiatan bermain musik sebagai mata pencahariannya, gitu ya, maka bisa kita katakan tinggalkan mencari musik, tinggalkan mencari harta irtizak dari bermain musik. Kenapa? Ya, karena ya para ulama ketika mengatakan boleh bermain musik, ya pun tidak sampai menganjurkan, tidak sampai sekedar mengatakan sebagian. Ini pun sebagian ulama mengatakan boleh. Jumhur mengatakan tidak boleh. Jumhur mengatakan tidak boleh. Imam Nawawi misalnya, Imam Nawawi beliau, ya nih, nggak boleh gitu. Imam Nawawi,
adapun yang dinukil dari para a'immah al-arba'ah, para mujtahid, maka pelarangan mereka itu tidak sampai kepada apa? Tidak sampai kepada pengharaman. Akan tetapi karihah. Jadi apa pelarangannya itu litanzih, bukan litahrim. Apa? Litanzih, bukan litahrim. Apa? Makruh. Karena makruh itu dahulu maknanya bisa dimaknai sebagai sesuatu yang haram, bisa dimaknai sebagai sesuatu yang memang makruh litanzih. Nah, namun para a'immah sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaukani makruh. Dan hadis-hadis yang melarang tentang pekerjaan daripada yang berkaitan dengan musik dhaif. Akan tetapi jumhur mengatakan tidak boleh. Nah, jadi ini banyak nih kenapa enggak AA Ustadz, BB? Ya itu tadi, karena permasalahannya sendiri pun penuh dengan perselisihan. Sehingga tidak bisa dikatakan haram-haram, enggak bisa. Boleh enggak bisa begitu. Dilihat dari orangnya juga. Contoh misalnya, kalau misalnya ada orang ya dia itu mencintai musik karena apa? Dengan bermain musik mungkin mengingatkan dia kepada negeri akhirat. Dia itu semakin soleh dengan musiknya tersebut. Apakah yang seperti ini masuk pada lahwal hadis yang diharamkan karenanya? Yang ada malah semakin soleh. Adapun kalau misalnya melihat kepada kondisi kita misalnya, kalau misalnya kita bermain musik, yang ada malah kita lupa ibadah, lupa zikir dan sebagainya. Bisa jadi dari sini kita nggak masuk ke dalam pengkhususan seperti orang-orang yang tadi misalnya. Makanya dilihat dimensinya gimana. Yang bisa menghukumi itu diri sendiri. Kalau misalnya sekedar hobi, apakah pantas hobi ini? Gitu ya. Untuk memperjuangkan suatu permasalahan yang di situ itu syubhat misalnya. Karena ini masuk perkara yang syubhat. Gimana dalam suatu hadis gimana? Famanittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang menghindari perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah melindungi agama dan harga dirinya dan nilai dirinya itu. Berarti apa? Kalau misalnya kita memandang bahwa diri kita ini kayaknya nih bakal tergelincir dengan kegiatan bermusik. Maka yang lebih baik adalah ditinggalkan atau paling nggak dikurang-kurangin. Kurangin. Tapi kalau misalnya dia, Masya Allah, hafal Quran, hafal Riyadhus Shalihin, kelas, Masya Allah. Dia akhirnya pengen mendalami musik misalnya. Karena dia merasakan ada keindahan di dalam musik. Ada sehingga dan dia ingin mencari rezeki dari situ misalnya. Tidak masalah. Dahulu. Oh iya benar. Ada periwayat hadis, sebentar saya lupa namanya. Dia pekerjaannya adalah seorang pemain musik, seorang rawi yang thiqah. Sebentar. Sebentar. Namanya adalah Ishaq al-Musidi. Ishaq al-Musidi. Tayyib. Kenapa itu dengan Ishaq al-Musidi?
Al-Khatib al-Baghdadi ya menuliskan biografi tentang Ishaq al-Musiri. Beliau berkata, katabal haditha an Sufyan ibn Uyainah wa Hushaim ibn Bashir wa Abi Muawiyah ad-Dharir wa tabaqatihim. Beliau ini siapa tadi? Ishaq al-Musiri menulis hadis dari Sufyan bin Uyainah, Husain bin Bashir, Muawiyah bin Dharir, dan orang-orang yang berada di tingkatannya, di tabaqahnya. Wa akhadha al-adaba an Abi Sa'id al-Asmu'i wa Abi Ubaidah wa nahwihim. Dan mengambil adab itu ilmu sastra dari Al-Asmu'i dan Abi Ubaidah. Wa bara'a fi ilmil ghina, dan sangat mahir di dalam ilmu ghina. Ilmu ghina apa? Ilmu musik. Ya. Wa ghalaba alaihi, dan dia itu ghalaba alaihi itu menghabiskan waktunya untuk itu. Menghabiskan waktunya untuk itu. Fanusiba ilaihi, sampai-sampai dia dinisbahkan atau dijuluki dengan ahli apa? Ahli musik. Ketimbang dia dijuluki sebagai ahli hadis atau ahli adab, ahli sastra, dia dijuluki ahli musik. Ya, ini adalah di antara, dan seterusnya panjang. Ini di antara ulama dahulu. Namun lihat, dia bukan sekedar ahli musik saja, namun dia punya sampingannya adalah ahli hadis, dan ahli sastra, ahli adab. Jadi dilihat kondisi pribadi diri kita bagaimana kondisinya, ya. Adapun musiknya tadi zahirnya dia adalah hal yang diperbolehkan. Dahulu penduduk Madinah, kalau boleh dikatakan berijma, mereka itu berijma bahwa hukumnya alat musik itu boleh. Penduduk Madinah. Bahkan dinukilkan riwayat yang benar dari Imam Malik adalah seperti itu, diperbolehkan. Walaupun di riwayat lain bahwa Imam Malik itu memakruhkannya, nilainya makruh. Itu ya. Jadi ketika ditanya bagaimana apakah meninggalkan, lihat diri antum. Mana yang paling baik untuk akhirat antum, gitu ya. Wallahu a'lam. Sekolah Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada satu pertanyaan lagi dari saudara Raihan Indrastoto. Dipersilakan berikan pertanyaannya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, tadi kan sudah dibilangin kalau misalnya si musik ini menjadi haram benar-benar kalau misalnya dia dibarengin sama kayak acara buka-bukaan aurat yang tadi. Nah, ini maksudnya buka-bukaan aurat ini konteksnya apa? Apakah dia bahkan seandainya ada orang konser gitu, konser entah yang cuma main piano doang, cewek gitu kebetulan, dan dia ya maklum karena biasanya yang kayak gitu-gitu non-mus, biasanya kan otomatis kayak nggak pakai, nggak, maksudnya rambutnya akan kelihatan gitu. Sementara rambut itu untuk perempuan itu aurat. Jadi apakah malah jatuhnya haram atau jatuhnya yang seperti yang dibilangin tadi syubhat itu kah? Terima kasih. Maksudnya dibilang syubhat gimana? Gini, syubhat gini. Makna syubhat itu apa? Syubhat itu bukan hukum. Oh iya. Syubhat itu bukan hukum. Syubhat itu kondisi ketidakjelasan tentang suatu perkara. Ini halal, apa haram, apa makruh, apa sunnah. Nggak jelas, syubhat. Kondisinya namanya syubhat. Adapun wanita yang tidak menggunakan kerudung bukan syubhat. Karena jelas. Karena jelas. Ini kalau hukum tentang wanita tidak memakai kerudung. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau musiknya itu
dilakukan oleh wanita yang tidak menutup aurat atau laki-laki yang tidak menutup aurat pun tidak menutup kemungkinan, hanya sekedar menggunakan celana dalam misalnya. Apakah apakah boleh atau tidak? Yang pertama, baik, kita mulai dari syubhat. Apakah syubhat atau tidak? Tidak ada kesyubhatan di sini. Tidak ada syubhatan. Syubhat itu bagaimana? Kalau dalilnya sama-sama kuat. Kayak tadi misalnya, nih melihat nih dalilnya mengandung sisi bisa dipakai oleh orang yang pro, bisa dipakai sama orang yang kontra. Syubhat. Syubhat. Nah, kalau misalnya tidak syubhat, baik, ditanya apa hukumnya kalau misalnya memang sudah tidak ada, kalau jelas dalam syubhat menjelaskan. Wah, berarti apa jawabannya? Jawabannya adalah haram. Haram. Kenapa kok haram? Bukan karena musiknya. Ya. Tapi karena apa? Tapi karena kalau bahasa mantik itu arif, atau faktor atau kondisi yang suatu kondisi yang masuk ke situ, yaitu apa? Kondisi dibarengi dengan menutup aurat. Seorang yang bermain musik, tentulah dia menjadi perhatian orang-orang banyak. Tentulah mata semua orang akan tertuju kepadanya. Lalu pada kondisi seperti ini auratnya dibuka, sedangkan aurat harusnya ditutup, dihalangi dari pandangan mata. Nah, sekarang jadi pertanyaan begini, mungkin lebih tepatnya, apa hukum melihat? Nah, itu maksudnya. Apa hukum melihat aurat? Misalnya kalau yang dimaksud adalah rambutnya tergerai terbuka, maka bagi laki-laki pada kondisi seperti ini haram. Kalau wanita tersebut adalah wanita ajnabiyah, bukan mahram, bukan pula istrinya, maka pada kondisi seperti ini haram. Misal temannya atau siapapun itu, ya, haram. Walaupun non muslim. Ini satu. Akan tetapi kalau yang melihat adalah perempuan, apakah haram? Tidak haram. Karena rambut, ya, bagi sesama wanita bukanlah aurat. Bukanlah aurat. Kecuali kalau yang bernyanyi itu misalnya, atau yang memainkan alat musik itu wanita muslimah. Ya, tidak ada laki-laki di situ, akan tetapi yang melihat adalah wanita kafir. Kafir. Maka di sini para ulama melarang untuk wanita muslimah menutup membuka auratnya di hadapan wanita kafir. Kenapa? Karena kalau sesama wanita muslim, maka